Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvito Fernando Putra Samosir dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja jaringan 5G. Yang pertama, pengenalan sistem jaringan 5G. Sistem jaringan 5G adalah generasi terbaru dalam teknologi komunikasi nirkabel yang menawarkan kecepatan, kapasitas, dan juga konektivitas yang sangat tinggi. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan pengalaman pengguna dengan berbagai layanan digital yang lebih baik. Yang kedua, arsitektur jaringan 5G. Arsitektur jaringan 5G terdiri dari jaringan akses dan jaringan teras yang terpisah, memungkinkan fleksibilitas dan optimalisasi yang lebih baik. Virtualisasi jaringan. Teknologi virtualisasi memungkinkan sumber daya jaringan untuk dikonfigurasi secara dinamis berdasarkan kebutuhan, meningkatkan efisiensi dari jaringan tersebut. Teknologi cloud. Integrasi teknologi cloud memungkinkan skalabilitas dan mobilitas yang lebih baik, serta layanan yang lebih cepat dan efisien. Yang ketiga, teknologi kunci sistem 5G. Yang pertama ada Massive MIMO, memungkinkan kapasitas jaringan yang lebih tinggi dengan penggunaan antena yang lebih banyak. Yang kedua ada beamforming, yang mengarahkan dan memfokuskan sinyal ke arah pengguna untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi. Yang ketiga ada millimeter wave, memungkinkan frekuensi yang lebih tinggi untuk meningkatkan kecepatan dan kapasitas data. Yang keempat ada software defined networking, memungkinkan pengelolaan jaringan yang lebih fleksibilitas dan dinamis. Selanjutnya ada peningkatan kecepatan dan kapasitas jaringan. Yang pertama, kecepatan transmisi data. Jaringan 5G dapat mencapai kecepatan download hingga 10 Gbps, jauh lebih cepat dibandingkan jaringan 4G. Yang kedua, kapasitas jaringan. Jaringan 5G mampu mendukung konektivitas untuk jutaan perangkat per kilometer persegi. Yang ketiga ada waktu latensi rendah. Latensi yang sangat rendah di bawah 1 milidetik memungkinkan aplikasi real time yang lebih baik. Selanjutnya ada pengembangan layanan 5G. Yang pertama ada realitas tertambah, mendukung aplikasi dan layanan realitas tertambah yang inovatif. Kedua ada kendaraan otonom, memungkinkan konektivitas yang andal untuk kendaraan otonom. Yang ketiga ada Internet of Things, menyediakan konektivitas untuk pemeliharaan perangkat IoT. Yang keempat adalah layanan kesehatan jarak jauh, memungkinkan layanan kesehatan yang lebih baik secara jauh. Baik, selanjutnya ada tantangan implementasi 5G. Infrastruktur yang mahal, biaya tinggi untuk membangun infrastruktur jaringan 5G yang baru. Dan kedua ada regulasi dan kebijakan. Dibutuhkan harmonisasi regulasi dan kebijakan untuk mendukung adopsi 5G. Dan yang ketiga ada keamanan dan privasi. Perlu menjamin keamanan dan privasi pengguna dalam jaringan 5G. Dan selanjutnya ada ekosistem yang belum matang. Dibutuhkan pengembangan ekosistem 5G yang komprehensif dan terintegrasi. Selanjutnya ada manfaat sistem jaringan 5G. Yang pertama, kecepatan dan kapasitas. Jaringan 5G menawarkan kecepatan data dan kapasitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan jaringan 4G. Yang kedua, efisiensi energi. Teknologi 5G yang lebih efisien secara energi dapat mengurangi konsumsi energi. Yang ketiga, ada inovasi layanan, mendukung pengembangan layanan dan aplikasi digital yang lebih inovatif. Selanjutnya ada prospek masa depan jaringan 5G. Teknologi masa depan, integrasi 5G dengan teknologi seperti AI, IoT, dan edge computing. Yang kedua adalah layanan inovatif, pengembangan lebih lanjut layanan 5G seperti realitas tertambah, kendaraan otonom, dan kesehatan jarak jauh. Selanjutnya ada ekosistem 5G, pertumbuhan ekosistem 5G yang lebih kuat termasuk perangkat, aplikasi, dan infrastruktur. Yang terakhir ada adopsi global, peningkatan adopsi global jaringan 5G di seluruh dunia. Sekian, terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dengan ini saya akhiri video saya.
Wabillahi taufiq walhidayah waridho walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.